Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang yang sedang berpidato? Contohnya, seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera. Tentunya kalian semuanya pasti pernah melihatnya. Lalu, apa sih itu pidato? Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan kepada sekelompok halayak untuk memengaruhi atau mengajak. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Sedangkan teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan daripada teks pidato persuasif. Oke, mari kita pelajari bersama mengenai struktur dan kaidah daripada teks pidato persuasif. Namun, sebelum kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif, kita harus mengetahui ciri-ciri teks pidato persuasif terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri daripada teks pidato persuasif yaitu: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Beri wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Lalu, apa sih tujuan teks pidato persuasif? Tujuan teks pidato persuasif yaitu memengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kemudian, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Selanjutnya, memberikan kesan kepada orang lain. Nah, sekarang tibalah kita mempelajari struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang pertama itu ada pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berupa pandangan atau sudut pandang penulis. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Kemudian yang terakhir, penguatan pernyataan posisi. Pada penguatan pernyataan posisi ini berisi tentang simpulan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Nah, berikut adalah contoh teks pidato persuasif dengan judul Pentingnya Pendidikan. Di dalam contoh teks pidato persuasif ini terdapat 3 paragraf. Untuk paragraf yang pertama itu merupakan struktur teks pidato persuasif bagian pernyataan posisi. Kemudian di paragraf yang kedua merupakan struktur teks pidato persuasif bagian rangkaian argumen. Kemudian pada paragraf yang terakhir atau pada paragraf yang ketiga yaitu merupakan struktur teks pidato persuasif
Bagian penguatan pernyataan posisi. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya, barang-barang itu dikeluarkan dari luar negeri. Kemudian, kaidah kebahasan teks pidato persuasif selanjutnya adalah penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kemudian kaidah kebahasan teks pidato persuasif selanjutnya adalah penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kemudian antonim adalah lawan kata. Manis berarti pahit, itu antonim. Kalau sinonim, tanah itu lahan, kemudian area. Setelah itu kaidah kebahasan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan kata yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kata kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Berikut adalah contoh teks pidato persuasif. Nah, di sini saya akan menelaah teks pidato persuasif berdasarkan dengan kaidah kebahasaan daripada teks pidato persuasif. Untuk penggunaan kata depan di itu ada di paragraf yang pertama, yaitu di pagi hari. Nah, itu kata di itu kan tidak menggabung dengan kata pagi, jadi harus dipisah. Kemudian untuk penggunaan antonim yaitu ada di sini. Nah, di sini kalimatnya. Pendidikan sangat penting bagi semua orang, baik tua maupun muda. Tua, muda itu adalah antonim. Antonimnya tua adalah muda, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat seperti ini. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada kita semua untuk pintar-pintar mengatur waktu kita sehingga waktu belajar kita lebih banyak dari waktu bermain. Nah, paham ya dari sini? Oke. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.